Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, Selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya, dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja, sekaligus merayakan Hari Bapa GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Perlu kami informasikan untuk Jemaat GKI Langkai, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai yang tertera di lembaran Warta Jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, dapat menghubungi bendahara. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat mohon berdiri. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait 1 dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Haluannya ke pantai
Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita pada ibadah ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang percaya-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbarui diri ke arah kesempurnaan-Mu Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, baik sebagai imam di tengah keluarga, sebagai pemimpin, dan sebagai pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya sisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 5, Batu Penjuru Gereja. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya zaman sejahtera baka. Di mata tercerminkan gereja yang menang, mencapai perhentian sentosa cemerlang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging, dosa berkuasa.
Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku segala dosa kami dengan segenap hati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan berkat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus sebagai seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala, sehingga dapat memimpin sisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Melalui firman yang kami baca, kiranya dapat menjadi kekuatan dan pemahaman soal kehidupan bagi kami. Untuk jemaat yang sedang berada di rumah atau di mana saja berada, dapat menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12 dengan perikop kematian Musa yang demikian bunyinya.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1, 3 dan 5, firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur atas kasih karunia, berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari tuntunan, lawatan, kasih, setia dan berkat-Mu
sungguh-sungguh kami rasakan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau memimpin kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, dan kami taat untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang lemah ini yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini. Demikian juga sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Engkau juga pimpin berkati mereka dengan kuasa-Mu, sehingga boleh mengerti firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas sebagai dasar pemberitaan firman bagi kita hari ini, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 36, dengan dua judul. Yang pertama adalah hukum yang terutama, ayat 34 sampai 40. Kemudian judul yang kedua, hubungan antara Yesus dan Daud, ayat 41 sampai 46. Saya pada kesempatan ini hanya membacakan ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40 sebagai berikut. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang kita saksikan sekarang ini, ada saja orang dalam persaingan, dan persaingannya tidak sehat ketika mencari popularitas. Orang bisa melakukan statement-statement yang bisa merugikan lawan atau pesaingnya. Bahkan juga bisa menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa merugikan orang lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman masa lalu, pada zaman Tuhan Yesus, juga sering terjadi, yaitu saling menjatuhkan dan saling menjerat satu dengan yang lain. Kali ini kita bersama-sama
akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40 ini tentang hukum yang terutama. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Nah saudara, kita harus lebih dahulu mengenal siapa sih orang Farisi ini. Orang Farisi adalah yaitu mazhab atau golongan yang ada di kalangan orang Israel, termasuk juga orang Saduki. Kalau salah satu golongan dan kedua golongan yang ada di kalangan orang Israel ini cukup besar, pengaruhnya pun besar. Dan masing-masing itu punya yang namanya ciri khasnya dan keberadaannya dan identitasnya. Kalau orang-orang Farisi itu identitasnya ialah mereka ahli-ahli di dalam kitab-kitab dan Taurat. Dan mereka terkenal saleh untuk memelihara hukum-hukum dan Taurat. Dan mereka saleh juga beribadah, menunjukkan keyakinan mereka terhadap praktek-praktek dan penerapan dari hukum Taurat ini. Lalu kemudian orang-orang Saduki ini adalah kelompok atau golongan yang memang sangat memelihara struktur dari keimaman yang melayani di bait Allah. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang sangat memelihara keberadaan bait Allah sebagai pemersatu dari bangsa umat pilihan Allah saat itu. Tapi satu hal yang agak berbeda dari kedua kelompok ini. Kalau orang Farisi sangat taat percaya kepada Allah dan mereka mempercayai yang namanya ada kebangkitan tubuh, kebangkitan dan hidup yang kekal. Tapi beda dengan orang Saduki ini, mereka tidak percaya yaitu adanya kebangkitan orang mati. Dan inilah yang membuat mereka bungkam ketika bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Kalau kita yaitu membaca dalam judul atau perikop di atas nas kita hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-23 sampai 33. Di situ pertanyaan orang orang Saduki tentang kebangkitan. Mereka ingin mencari jawaban dari Yesus, bahkan juga ingin menguji Yesus. Dengan sebuah pertanyaan, dengan memulai. Mereka berkata kalau menurut aturan Musa bahwa orang Israel yang menikah dengan seorang laki-laki, kalau ia yaitu meninggalkan perempuan itu meninggal dan tanpa ada keturunan, maka saudara dari laki-laki itu harus wajib yaitu mengambil perempuan itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi dalam cerita, dalam ayat 23 sampai dengan 33 itu ada seorang perempuan yang kawin dengan 7 orang bersaudara dan semuanya mati dan tidak ada berketurunan dan perempuan itu mati juga. Jadi ditanya oleh orang-orang Saduki ini kepada Yesus, siapakah nanti pada hari kebangkitan dari 7 orang laki-laki ini, 7 orang bersaudara ini akan beristri perempuan itu? Lalu Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Pada hari kebangkitan nanti tidak ada yaitu perkawinan, kawin dan mengawinkan, tidak ada. Semuanya akan hidup seperti malaikat di surga. Inilah yang membuat orang-orang Saduki itu bungkam, dikatakan dalam ayat yang ke-35 nas kita pada hari ini. Membuat orang Saduki itu bungkam karena mereka menyangka bahwa Yesus akan tidak bisa menjawab tentang 7 orang laki-laki kawin dengan 1 perempuan dan semuanya mati meninggal. Siapa menjadi suami dari perempuan itu di hari kebangkitan? Jelas? Jawab dari yaitu Yesus
pada hari kebangkitan tidak ada kawin-mengawin, semuanya akan hidup seperti malaikat di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian kita juga harus melihat bahwa dengan bungkamnya orang Saduki ini, lalu terjadi diskusi di kalangan orang Farisi. Kenapa tidak kita yang membungkam orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan? Bahkan malah Yesus yang membungkamkan mereka. Lalu mereka berkumpul dalam ayat yang ke-35 ini, dan mereka berdiskusi. Ayo, sekarang kita bungkamkan saja Yesus yang kelihatan hebat itu. Nah, akhirnya setelah berdiskusi, lalu dalam ayat yang 36, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang paling terutama dari hukum Taurat? Itu pertanyaan dalam ayat yang ke-36 dari seorang ahli Taurat. Jadi orang Farisi juga adalah ahli Taurat. Namanya ahli, kalau sudah ahli berarti sangat menguasai, sangat hafal, sangat tahu, tidak bisa diragukan. Kalau sudah disebut ahli Taurat, dia ahli tentang hukum-hukum Taurat dan perintah-perintah segala rincian dari Taurat itu. Misalnya kalau seorang ahli mesin, pasti dia paham sekali dengan mesin itu. Kalau dia juga sudah ahli dibilang tanaman padi, maka ia tahu semua jenis padi dan bagaimana menanam padi. Kalau sudah ahlinya. Tapi ini, seorang ahli Taurat bertanya tentang Taurat kepada Yesus pada saat itu. Guru, mana yang terutama dari hukum Taurat? Ini jawabannya adalah sangat sulit, karena 613 perintah-perintah di dalam hukum Taurat itu, mana yang harus dipilah yang akan dikatakan paling utama dari hukum Taurat itu. Saudara, tanpa disangka mereka berpikir bahwa Yesus akan bungkam dan tidak bisa menjawabnya. Tapi kemudian dalam ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mari kita lihat. Luar biasa jawaban ini. Dari 613 perintah dirangkum, disingkat, dipadatkan menjadi 2, yaitu perintah utama. Dan dilihat di sini, 2 perintah utama itu tidak ada yang tinggi rendah. Tidak ada yang lebih tinggi, yaitu kasih kepada Tuhan. Lalu nomor 2, kasih kepada manusia. Tidak. Ayat 38. Ayat 38 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti ayat 37, ayat 39 sama dikatakan dalam ayat yang ke-38. Pada kedua hukum ini adalah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan ayat 37, yaitu akan diucapkan dalam ayat 38. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua hukum ini adalah sama. Lalu kemudian ayat yang ke-37 ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti 3 elemen penting dalam tubuh, dalam hidup manusia harus total mengasihi Tuhan Allah. Gak bisa, yaitu mengasihi dengan hati saja. Tidak bisa hanya mengasihi dengan jiwa saja. Tidak bisa hanya mengasihi dengan pikiran intelektual saja. Tapi 3 elemen yang ada dalam diri manusia secara total mengasihi Tuhan Allah itu. Dan saudara, kasih itu adalah universal. Kenapa universal? Karena semua berlaku untuk semua. Dan semua yaitu memperlakukan dan relevan dan sangat berguna untuk semua. Yaitu kasih tidak pandang suku mana, agama mana, dan orang apa dan sebagainya. Kasih sangat relevan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga kasih ini adalah hukum yang paling universal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hanya yaitu mengasihi Tuhan Allah ini,
itu kadang hanya abstrak. Kenapa demikian? Karena hukum, yaitu dua hukum ini adalah sejajar. Jadi tidak mungkin, yaitu hanya mengasihi Tuhan Allah, itu tidak dapat diukur, tidak dapat dilihat, tidak dapat, yaitu ditentukan. Itu hanyalah kadang menjadi abstrak. Tapi mengasihi Tuhan Allah dengan total 3 elemen yang ada dalam diri kita, ialah harus menjadi nyata di dalam kasih terhadap sesama, kasih terhadap yaitu ciptaan sesama, ciptaan yang ada. Jadi kasih bukan hanya kata-kata indah, kasih kepada Allah bukan hanya teori, kasih kepada Allah bukan hanya ayat mas, bukan hanya ayat hafalan, tetapi kasih kepada Allah ini harus diwujud nyatakan dalam kasih kepada manusia. Harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Nah saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu kadang abstrak, memang abstrak, tidak susah sekali untuk menilai. Tapi kalau iman nyata dalam perbuatan, nyata dalam buahnya, dan itu adalah iman hidup. Kalau kasih kepada Allah itu tidak nyata dalam tindakan terhadap sesama, tindakan terhadap semua ciptaan ini, maka yaitu kasih seperti itu, kasih yang mati. Kasih yang hidup ialah ketika kasih menjadi nyata dalam tindakan di tengah-tengah kehidupan bersama, di tengah-tengah dunia ini. Karena sama, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih kepada Allah tanpa menjadi kasih wujud nyatanya dalam kehidupan di tengah-tengah sesama di dunia ini, itu kasih yang mati. Bukan kasih yang hidup, bukan kasih yang benar. Itu hanya kasih kata-kata indah, itu kasih hanya ayat hafalan, itu kasih hanya teori saja. Jadi hati-hati, dan kita harus memahami bahwa kasih ini sama dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa diwujud nyatakan dalam kehidupan sesama, tanpa diwujud nyatakan dalam cinta terhadap sesama ciptaan, terhadap yaitu orang-orang di sekitar kita, pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang perlu kita lihat, kalau kasih itu adalah kasih kepada sesamamu manusia. Jadi siapa sesama manusia itu? Nah, kalau di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, orang bertanya kepada Yesus, siapa sih sesamaku manusia itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban dengan memberikan perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu kemudian di situ ada seorang yang diserang oleh penyamun, dirampas oleh perampok dan dilukai, dipukul dan sekarat di tengah jalan. Lalu lewat seorang imam turun dari Yerusalem ke Yeriko, turun dari rumah ibadah Bait Allah, pulang ke Yeriko. Lalu ia melihat orang yang sekarat di tengah jalan, ia menyimpang melalui jalan lain dan tidak tergerak untuk menolongnya. Lewat lagi orang Lewi yang juga adalah keturunan imam, melihat orang sekarat di tengah jalan, padahal dia pulang dari ibadah di Yerusalem, pulang ke Yeriko di sana, dan tidak menolong orang yang sekarat di tengah jalan. Tapi kemudian lewat seorang Samaria yang kita tahu adalah orang berdosa, karena mereka itu tidak sama dengan orang Yahudi, orang Israel lainnya. Karena mereka tidak menjaga kemurnian, maka orang Samaria yang adalah keturunan Israel, yang kawin campur dengan penduduk sekitar, mereka berdosa, sudah salah dari ketentuan kemurnian Israel. Tapi toh orang berdosa ini, ia tergerak hatinya melihat orang sekarat itu. Ia membersih luka-lukanya, ia membalut luka-lukanya, ia mengangkat orang yang terluka itu dan menaruh ke atas keledai tunggangannya dan membawa orang itu ke penginapan dan membayar semua biaya penginapan dan pengobatan. Lalu Yesus bertanya, siapakah sesama manusia dari orang yang sekarat itu? Lalu orang banyak mengatakan, iya, orang Samaria yang menolong orang sekarat itu. Berarti apa? Kalau sesama manusia ialah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terjangkau oleh sentuhan kita, terjangkau oleh kasih kita. Jangan mengawang-awang
kalau sesama manusia lalu dikatakan adalah orang-orang yang ada di ujung bumi yang tak kita sentuh di sana. Tapi harus jelas dulu bahwa sesama manusia adalah sesama yang ada di sekitar kita, sesama yang ada di rumah kita, sesama yang ada di lingkungan RT kita, sesama yang ada di desa kita, sesama yang ada di kota kita, sesama yang ada di negeri kita, sesama yang bisa dijangkau oleh jangkauan kasih dan peran pelayanan kita. Dan itu adalah sesama yang harus kita kasihi. Dan kasih kepada sesama ini adalah bukan kasih yang terbatas kepada ras, suku, agama, dan golongan, tetapi kasih yang universal. Kasih yang mengasihi orang-orang sesama yang tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang yaitu lepel, tidak pandang apapun. Ini orang yang perlu kita kasihi. Kita mengasihinya dan melakukan kebaikan kepadanya. Kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan bahwa apa yang kau perbuat bagi orang yang kecil ini sama nilainya yang kau perbuat bagi aku. Dan itu adalah jalan keselamatan yang harus kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bahwa kasih kepada Allah itu adalah tidak dibedakan levelnya kasih kepada manusia, lalu tingkat kasih kepada Allah lebih tinggi, kasih kepada manusia lebih rendah. Bukan, tetapi ayat 38 bahwa kedua hukum ini adalah sama dengan itu, sama dengan yang terutama, yaitu hukum yang kedua, kasih semanusia adalah sama. Maka justru dalam simbol salib itu sangat jelas, itu tidak menjadi sebuah yaitu bertingkat, berstruktur, berlevel, tetapi dia sama adalah hukumnya. Kenapa? Karena di dalam salib diatur dalam salib adalah punya pengertian bahwa salib itu yang tiang vertikal ke atas itu adalah hubungan kasih Allah dengan manusia. Di mana Yesus disalib adalah sebagai tanda bahwa kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia ini. Lalu yang horizontalnya adalah kasih kepada sesama. Jadi ini yang dilambangkan dengan salib, dan itu jelas di dalam hukum yang terutama hari ini. Kalau kita melihat dan memandang salib, kita lihat di belakang saya ini ada salib, dan salib itu mengingatkan kita bahwa kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama itu terpatri dan diteladankan oleh Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dari dosa-dosa kita dengan Allah dengan keselamatan dan pengorbanannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Pengelis. Nah, kalau kita merayakan Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Pengelis, maka yang harus kita renungkan ialah dalam hukum kasih itu ialah kasih kepada Allah dengan elemen yang ada dalam diri kita secara total mengasihi Allah. Mari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Pengelis yang merayakan Hari Bapak GKE hari ini, kita merenungkan, kita kembali bahwa kita harus mewujudkan yaitu kasih kepada keluarga kita, kasih kepada anak-anak kita, kasih kepada orang-orang yang sesama yang ada di sekitar kita. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi hoak, tidak ada lagi yaitu dendam antara satu dengan yang lainnya. Harus hidup damai, hidup rukun, hidup penuh kasih, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Sehingga diajarkan, direnungkan oleh kita semua, bapak-bapak khususnya dalam Hari Bapak-Bapak ini, mari kita semua ialah lebih mengasihi dalam kehidupan kita. Kita mengasihi yang ada di dalam rumah kita, istri, anak-anak, bahkan menantu, cucu-cucu yang ada dalam keluarga. Kita mengasihi. Dan mengasihi itu bukan kata, tetapi tindakan yang memberikan perhatian, memberikan kasih, memberikan curahan perhatian yang sungguh-sungguh bagi mereka. Lalu kemudian sebagai bapak-bapak, kita juga harus mengasihi secara universal, mengasihi untuk semua orang, tidak memandang bulu. Siapapun yang ada di lingkungan kita. Bukan hanya kita karena seiman lalu kemudian kita mengasihi, kita membantu, kita menolong, kita bersama dengan dia.
tetapi dengan siapapun kita menerapkan hukum kasih ini. Lalu sebagai bapak-bapak Gereja Kalimantan Pengelis, kita juga harus mengasihi Allah dan juga mewujudkannya dalam mengasihi gereja kita, mengasihi cinta kepada GKI. I love GKI. Dan ini sebagai kaum bapak yang membangun, yang membawa generasi-generasi muda kita untuk membangun Gereja Kalimantan Pengelis yang kita cintai ini. Dan kemudian yang kedua, dari ibadah kita hari ini, kita memperingati hari reformasi gereja. Kita sudah pasti akan teringat kalau namanya reformasi, berarti kita teringat tokoh, yaitu seorang reformator, Martin Luther. Martin Luther mengadakan reformasi gereja, dan hasil dari reformasi itu ialah munculnya gereja Protestan. Jadi pada tahun 1517 itu gerakan reformasi, di mana Martin Luther melihat bahwa gereja sudah melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Allah, yang mengatakan dengan menebus surat indulgensia maka dosa orang itu ditebus, dilepaskan, dibebaskan dari dosa dengan membayar, yaitu surat indulgensia itu. Martin Luther memprotes itu karena keselamatan ialah karena anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, bahwa oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Artinya ialah kalau reformasi itu melahirkan gereja Protestan, Protestan bukan karena protes tentang indulgensia, bukan protes, bukan Protestan lalu karena protes-protes, tapi Protestan mempunyai pengertian pro testamente. Protestamente artinya pro kepada firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga dengan demikian Protestan adalah kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita jangan mengandalkan apa kata orang, jangan mengandalkan yaitu apa tafsiran orang tentang firman Tuhan, jangan mengandalkan apa yang indah yang diucapkan oleh orang, tapi mari baca. Dan mari baca, mari pelajari firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kalau hari ini, hari bapak-bapak, kalau sudah bapak-bapak itu jarang buka firman Tuhan, jarang dengar firman Tuhan, mari Protestan kembali kepada firman Tuhan. Kembali setia baca Alkitab, kembali setia mendengar firman Tuhan, kembali setia mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga, anak-anak, cucu, menantu yang ada dalam rumah kita. Kenapa? Karena seorang bapak adalah imam bagi keluarganya. Imam bukan hanya sebuah jabatan begitu saja, tetapi kalau sudah disebut imam, artinya ialah ia punya fungsinya untuk membawa keluarganya beribadah, menyembah Allah, dan mendalami firman Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kehadirat Tuhan. Oleh karena pada hari ini kita bapak-bapak Gereja Kalimantan Pengelis ini adalah mari untuk melayani keluarga, melayani dengan baik dalam pekerjaan kita. Bapak-bapak mengasihi Tuhan Allah, itu harus menjadi wujud nyatanya, mengasihi keluarga, mengasihi karir, tugas dan pekerjaan jangan diselewengkan. Mengasihi cinta kepada gereja sehingga kita terlibat dalam tugas dan pelayanan di gereja. Sehingga akan menghasilkan generasi, menghasilkan dan mewujudkan visi strategi Gereja Kalimantan Pengelis ialah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Bapak-bapak GKI dan hari reformasi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk ke dalam saat teduh diiringi oleh permainan organ.
Marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami renungkan bersama-sama Engkau boleh tuliskan dalam loh hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan hayati dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan Allah dan mewujud nyatanya dalam kasih bagi sesama manusia dan sesama ciptaan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga sebagaimana iman lengkap dengan perbuatan, demikian juga kasih kepada Allah dilengkapi dengan kasih terhadap sesama manusia dan sesama ciptaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena pelayanan gereja-gereja boleh berjalan dengan baik di seluruh dunia ini. Secara khusus pelayanan gereja yang ada di gereja Kalimantan Pengelis ini dapat berjalan dengan baik dan bertumbuh bersama-sama dalam iman pengharapan dalam Yesus Kristus. Itu tidak terlepas dari peran kaum Bapa yang ada di gereja ini. Saat ini kami ingin berdoa untuk Komisi Pelayanan Bapak Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Bapak di tingkat resort GKI, dan seksi pelayanan Bapak di jemaat-jemaat seluruh GKI. Bapak kami menangkap berkati segenap pengurus KPB dan SPB, sehingga boleh menjalankan tugas peran dengan baik, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetap produktif dalam tugas sehari-hari dan juga dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu bagi kaum Bapak, bahkan juga secara khusus kepada pengurus Komisi Bapak Majelis Sinode, pengurus Komisi Bapak Majelis Resort dan seksi pelayanan Bapak di jemaat-jemaat, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik, terlebih mampu mengasihi keluarga dan sesama, dan terlebih ya Tuhan, menjadi imam dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan yang terjadi yang dilakukan oleh gereja Kalimantan Pengelis ini. Kami berdoa untuk majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat yang ada di lingkungan gereja Kalimantan Pengelis ini. Diberkati kami sekalian ya Tuhan, sehingga dengan urapan kuasa Roh Kudus dan pimpinan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan tugas dan pelayanan dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memimpin dan memelihara seluruh warga jemaat gereja Kalimantan Pengelis ini untuk bersama-sama melakukan tugas pemberitaan kabar baik, sehingga dengan demikian nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, dan jiwa-jiwa boleh dibawa dalam keselamatan kepadamu, sebagaimana subtema dalam bulan Oktober ini, yaitu beritakanlah Injil. Sehingga kami sekalian ya Tuhan memberitakan Injil dalam kehidupan kami, terlebih juga melalui keteladanan hidup yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang ada di mana saja berada, yang mengikuti ibadah ini. Engkau melihat keberadaan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati, menyertai mereka, memberkati tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, memberikan kebahagiaan dan sukacita damai dalam kehidupan mereka. Terlebih Engkau berkati anak-anak kami sekalian, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka Engkau berkati, sehingga anak-anak kami boleh menggapai cita-cita harapan masa depan mereka, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, menjadi puji hormat bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Ya Tuhan, bagi warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini, Tuhan memberkati mereka. Engkau juga mengingatkan mereka bahwa umur, kesehatan, kekuatan adalah pemberian dan anugerah Tuhan yang senantiasa harus menjadi ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dalam minggu ini, dengan kebaikan, kasih, dan penyertaan Tuhan senantiasa dicurahkan dalam hidup mereka. Bagi warga jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberkati mereka,
menguatkan mereka, sehingga mereka dapat mempersembahkan cinta terbaik mereka bagi pasangan hidup mereka, bagi keluarga mereka. Dan itu semua membawa kebahagiaan, damai dan sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang terlantar, terpenjara dan menderita. Lawatan kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, Tuhan melawat mereka. Tuhan memberkati perawatan pengobatan yang dilakukan. Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menguatkan iman pengharapan mereka di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, atas segala kasih, kemurahan dan berkat-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, baik yang ada di rumah kami masing-masing, yang ada di Palangkaraya ini, bahkan yang ada di kampung halaman kami dan jauh di sana. Tuhan memberkati mereka tetap sehat, dan mereka terus menjadi sumber teladan cinta dan kasih bagi kami orang-orang muda ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pilkada serentak di Republik Indonesia tahun 2020 ini di 270 kota, kabupaten, dan provinsi. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan baik. Teristimewa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, Engkau memberkati sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan baik, dan boleh terpilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang sungguh-sungguh terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, sehingga membawa pembangunan yang adil dan merata bagi provinsi yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh jejak juang dan perjuangan kehidupan kami, baik dalam keluarga, rumah tangga, organisasi gereja, masyarakat, dan bangsa ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan terlebih kami bersinergis memutuskan mata rantai, yaitu penularan COVID-19 ini. Dan dengan perkenan-Mu Tuhan, pada saatnya kami boleh bersama-sama menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh aman dan sehat dan produktif di tengah-tengah negeri ini. Terlebih pada saatnya vaksin akan ditemukan, dan itu semua membawa kami semakin Tuhan berbahagia menjalani kehidupan kami di negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk persembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Saat ini dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh menaburkan firman-Mu, serta meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan 2, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana
ku berbahagia benar di asuhnya. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lakukanlah dengan setia, sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segala kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15J. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Pengelis, dan selamat hari Reformasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman
yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love PKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love PKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan